Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse dan turunannya. Fungsi inverse pastinya sudah tidak asing bagi kalian waktu di SMA. Kalau kita punya fungsi f, maka inverse dari fungsi f kita tulis dengan f, atasnya adalah min 1. Ini adalah f inverse. Jadi kalau fungsinya kita punya ini, misalkan ini adalah himpunan A, ini ada himpunan B, ada suatu fungsi yang memetakan dari A ke B, ini anggotanya X, ini anggotanya adalah Y, maka F itu, ini adalah fungsi F. F memetakan dari A ke B. Tapi kalau kita balik, dari B dipetakan ke A, kita sebut dengan F inverse. Jadi F itu, misalnya kita tulis F itu memetakan dari A ke B. Sedangkan F inverse itu memetakan dari B ke A. Cukup jelas sampai di sini ya. Oke. Misalnya kita mengulang dikit tentang gimana mencari inverse dari suatu fungsi. Ya kan? Ini ada fx sama dengan 2x. Cari f inverse. Cari f inverse. Maka kita tuliskan di sini fx itu kan sama dengan y dari grafik yang tadi, yang ada himpunan x dan himpunan y tadi. Fx bisa kita tulis dengan 2y. Fx bisa kita tulis dengan kita tulis dengan y. Maka y sama dengan 2x. Sehingga x sama dengan y per 2. X itu merupakan f inverse dari y. Dari himpunan tadi ini x, ini y, ini fungsinya, ini adalah f inverse. Jadi f inverse itu memetakan dari y ke x. Sehingga x bisa kita tulis ini ya, f inverse y sama dengan x. Ya, berarti x itu sama dengan f inverse y. F inverse y sama dengan y per 2. Tapi yang ditanyakan adalah f inverse x. Yang ditanyakan adalah f inverse x, sehingga kalau kita ganti dengan f inverse x, maka ini juga menyesuaikan ini x, maka ini juga jadi x per 2. Jadi kalau diketahui fx-nya sama dengan 2x, maka f inverse x-nya adalah x per 2. Cukup paham sampai di sini ya? Masih ingat ya, fungsi itu mempunyai inverse jika bagaimana? Fungsi punya inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif atau fungsi satu-satu pada. Fungsi satu-satu sendiri itu adalah jika fx1 tidak sama dengan fx2, maka x1 tidak sama dengan x2. Dan fungsi pada itu fungsi yang domainnya itu sama dengan ring. Fungsi yang kodomainnya sama dengan ring. Itu fungsi pada, atau fungsi di mana y-nya itu selalu pasti punya kawan di y-nya. Nah, ini ada teorema, jika f adalah fungsi yang monoton naik atau monoton turun,
maka fungsi f itu pasti punya inverse. Ini buktinya silakan dibaca. Tadi ada teorema bahwa jika f itu fungsi yang monoton, bisa monoton naik, bisa monoton turun, maka fungsi tersebut pasti punya inverse. Sekarang contoh, ada fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x tambah 1. Tunjukkan f punya inverse. Sekarang, untuk menunjukkan bahwa fungsi f itu punya inverse, maka kita harus menunjukkan bahwa dia itu fungsi yang monoton. Bisa monoton naik, bisa monoton turun. Masih ingat kan, fungsi dikatakan monoton naik. Fungsi naik itu bisa dilihat dari turunannya. Pada waktu kalkulus 1 dulu, jika turunannya positif, maka dia fungsi naik. Jika turunannya negatif, maka dia adalah fungsi yang turun. Sekarang kita cari turunan dari fx. F aksen x sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2. Karena x pangkat 4 ini adalah pangkatnya genap, maka selalu positif. Sehingga f aksen ini selalu positif, nggak mungkin negatif. Ini jadi f kita tuliskan f aksen x itu lebih dari 0. Karena f aksen x lebih dari 0, maka f merupakan fungsi yang monoton naik. Karena f merupakan monoton naik, maka f pasti punya inverse berdasarkan teorema. Ya, f punya monoton naik sehingga f punya inverse. Ini berdasarkan teorema A tadi. Sudah jelas ya? Sekarang kita ke teorema B, teorema fungsi inverse. Kalau kita punya fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Itu yang tadi ya. Fx sama dengan y jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Berapakah turunan dari f inverse y? Ini pertanyaannya. Turunan dari f inverse y ini apa? Kita tuliskan turunan dari f inverse y itu sama dengan x aksen. Karena f inverse y sama dengan x. Jadi kita tulis di sini x aksen itu sama dengan x aksen kan berarti turunan dari x. Turunan dari x. Berarti bisa kita tulis dx per dy. Dx per dy, dx dy ya, bacaan dx dy sama dengan bisa kita tulis 1 per dy dx. 1 per dy per dx. Sama dengan 1 per dy per dx itu adalah f aksen x. Ya. Karena y sama dengan fx, maka dy per dx bisa saja kita tulis f aksen x. Jadi, f inverse y diturunkan atau turunan dari fungsi inverse adalah 1 per turunan dari f aksen x. Ini adalah teorema fungsi inverse. Bisa dibuka di bukunya halaman 327 teorema B. Sekarang kita ke contoh 4. Contoh 4 itu misalkan ada fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1. Carilah f inverse aksen dari 4. Dari soal ini kita tahu bahwa tadi ada rumus teorema B, f inverse aksen y. Berarti y ini adalah y. Y-nya adalah 4. Y sama dengan 4, berarti ini kita ganti dengan 4. Ini 4, jadi 4 sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1. Menjadi persamaan ini. Persamaan ini dipenuhi jika x-nya sama dengan 1. Jadi kalau ini x-nya kita ganti 1 pangkat 5 tambah 2 kali 1 tambah 1 kan menjadi 4 ya. Sehingga persamaan tersebut ini dipenuhi untuk x sama dengan 1. Sehingga f inverse aksen y sama dengan 1 per f aksen x. Ini teorema B. Sehingga f inverse aksen 4 sama dengan 1 per f aksen 1. Berapakah f aksen 1? Nah, f aksen 1 kita cari f aksennya.
f aksennya itu turunan dari x pangkat 5 tambah 2x tambah 1 adalah 5x pangkat 4 tambah 2. Sehingga f aksen 1 sama dengan 5 dikali 1 pangkat 4 tambah 2 yaitu 7. Kalau gitu 1 per f aksen 1 adalah 1 per 7. Paham ya? Sekarang kita masuk ke fungsi eksponen alami. Jadi, di sini sekarang kita definisikan fungsi eksponen alami. Ini ya, fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami didefinisikan x sama dengan expy jika dan hanya jika y sama dengan ln x. Ini ya. Ini definisi fungsi eksponen alami. X sama dengan expy jika dan hanya jika y sama dengan ln x. Sekarang definisi bilangan E. Bilangan E ya. Masih ingat tentang ln x. Ln x itu adalah luas daerah kurva, luas di bawah kurva dengan batasnya 1 sampai x ini x. Jadi luasnya ini. Jadi integral dari 1 sampai x 1 per t dt. Itu adalah ln x. Nah, kalau ln e berarti ya integral dari 1 sampai e seperti dt. Sehingga di sini tuh luasnya tuh 1. Jadi kalau x-nya digeser ke sini mungkin sampai di sini baru setengah, sampai sini baru 0,9. Nah, pas di sini luas di bawah kurva ini 1, maka inilah e. Itulah berarti luas di bawah kurva ini sama dengan 1, itulah ln e, yaitu integral dari 1 sampai e seperti dt. Pas saat di sini adalah x, ya, x-nya adalah e. Jadi definisi bilangan E adalah bilangan real positif yang memenuhi ln E sama dengan 1. Sekarang kita tulis. Kalau saya menulis E pangkat R. E pangkat R itu bisa ditulis EXP ln ER. Kenapa? Kok ada EXP ln? Ingat, ln dan EXP itu adalah fungsi yang saling inverse. Yang tadi ya, ln x, ln sama exp adalah fungsi yang saling inverse. Di gambar yang tadi sudah saya terangkan, maka fungsi saling inverse dan di bilangan ini adalah bilangan ini sendiri. Kayak f inverse x, jadinya adalah x. Ya. Jadi e pangkat r bisa ditulis exp ln e pangkat r. Jelas ya? Sama dengan sifat ln itu kan logaritma ya. Jadi sifat dari logaritma ini menjadi r ln e. Ini r ln e. Jadi exp r ln e. Karena tadi sudah kita definisikan ln e itu sama dengan 1, maka ini 1. Jadi exp r. Jadi e pangkat r ternyata sama dengan exp r. Kalau gitu fungsi yang tadi kita definisikan sebagai inverse dari ln tadi, yaitu exp tadi, ternyata dia adalah e pangkat r. exp r sama dengan e pangkat r. Dengan e-nya adalah bilangan yang unik, yang bilangan irasional 2,7182, 8182, 845, 9045 dan seterusnya. Ini adalah bilangan e. Jadi bilangan ini dimakan R. R-nya adalah variabelnya. Ini namanya fungsi eksponen atau fungsi pangkat. Kalau fungsi pangkat itu yang menjadi variabelnya adalah variabelnya adalah menjadi pangkatnya. Saya ulangi, fungsi eksponen atau fungsi pangkat itu variabelnya menjadi pangkat. Kalau fungsi jadi
E pangkat R itu sama dengan EXPR, atau E pangkat X sama dengan EXPX. Dengan E adalah bilangan unik, bilangan irasional 2,71828182 8459045 dan seterusnya. Jadi EXP ini adalah fungsi eksponen ya. Sudah jelas EXP yang tadi kita definisikan merupakan inverse dari ln tadi adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponen itu beda dengan fungsi pangkat. Fungsi eksponen itu bilangan pokoknya adalah konstan, pangkatnya adalah variabel. Tapi kalau fungsi pangkat, bilangan pokoknya adalah variabel dan pangkatnya adalah konstan. Sebalikan. Jadi, E pangkat ln X itu sama dengan X. Ingat ya, E tadi adalah EXP. EXP ln saling inverse. F kayak F inverse itu kan jadi X sama dengan X ya. Karena E ln saling inverse, maka E pangkat ln X sama dengan X. Ln E pangkat Y sama dengan Y. Karena ln dengan E tadi atau ln dengan EXP tadi adalah saling inverse. Jadi, ini kayak identitasnya sendiri. Jadi, Y. Dan yang ketiga adalah E pangkat A plus B sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B. Nah, ini buktinya. Buktinya adalah E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan EXP ln E pangkat A dikali E pangkat B ya. Dipahami ya sifat dari ini saling inverse. EXP sama ln saling inverse. Jadi karena IX sama dengan X itu. Ini kesini satu kelas sudah paham. Kemudian sifat dari ln adalah ln E pangkat A E pangkat B menjadi ln E pangkat A ditambah ln E pangkat B. Kemudian sama dengan ln E pangkat A adalah A, jadi EXP A plus ini adalah B. EXP A plus B. EXP tadi ternyata sama dengan E, jadi ini E pangkat A plus B. Terbukti. Sekarang kita akan membahas turunan dari E pangkat X. Kita misalkan Y sama dengan E pangkat X. Carilah dy per dx. Ya, jadi kita tulis Y sama dengan E pangkat X. Y sama dengan E pangkat X itu ekuivalen dengan ln Y sama dengan X. Paham sampai sini ya? Sehingga kalau kita turunkan menggunakan aturan rantai, jadi d ln Y per dy kali dy per dx itu sama dengan dx per dx 1. Turunan dari ln adalah 1 per y, dy dx ini sama dengan 1, sehingga dy dx sama dengan y. Dy dx sama dengan y kali 1 ya, y. Y itu sendiri sama dengan E pangkat x. Jadi, dy per dx tadi adalah sama aja dengan dy pangkat x per dx sama dengan E pangkat x. Jadi, turunan dari E pangkat x adalah E pangkat x sendiri. Akibatnya, integral dari E pangkat X juga E pangkat X plus C, karena integral tak tentu. Ini ada contoh mencari turunan dari E pangkat, yang ada kaitannya dengan E pangkat X. Contoh 1, silakan dicermati. Yang penting bisa turunan rantai. Masih ingat tentang aturan rantai? Pasti bisa ngerjakan ini. Contoh 1, contoh 2. Silakan dicermati. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ini juga contoh 4, contoh 5, contoh 7. Silakan dilihat ya.